Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kita sampai kepada pembahasan tentang adab, etika memakai baju, bagaimana tata cara memakai baju yang dianjurkan oleh Habib yang sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hendaknya kita bagi kaum laki-laki memakai celana tidak boleh sampai menutupi mata kaki. Bagusnya adalah di tengah-tengah betis, paling tidak di atas mata kaki. Kemudian lengan bajunya tidak boleh melebihi daripada panjang jari tangannya. Yang bagus adalah sampai pergelangan tangan. Kemudian lebarnya tidak boleh sampai gombrang sekali. Kemudian diajarkan doa ketika melepas baju dan juga doa ketika memakai baju. Doanya ketika melepas baju adalah Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa huwa. Ternyata faedahnya adalah, fungsinya adalah menutup mata semua makhluk yang tidak terlihat oleh kita, sehingga makhluk yang tidak terlihat oleh kita tidak bisa melihat kita, tidak bisa melihat aurat kita. Kemudian ketika memakai baju, doanya adalah Alhamdulillahilladzi kasani hadza warzuqnihi min ilmin wa quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi saya baju ini dan memberikan rezeki tanpa ada daya upaya dari diri saya sendiri. Itu sunnah-sunnah yang hal-hal yang remeh, yang kecil-kecil, yang senantiasa kita harus biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga dengan begitu kita mendapatkan rahasia, cahaya, sinar yang Allah berikan sehingga hati kita terang. Hidayah dari Allah itu gampang masuk. Berikutnya adalah wa 'alaika an la tantiq illa bi khairin wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaika al-istima'u ilaihi. Wa 'alaika, dan janganlah kalian, la tantiq, janganlah kalian berbicara illa bi khair, kecuali tentang kebaikan. Sehingga ada hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, maka hendaklah dia mengucapkan, mengatakan, berkata-kata khairan, kebaikan. Auliyasmut, atau kalau tidak bisa auliyasmut, maka hendaknya diam saja. Maka ini selaras dengan sabda Nabi, Allah tantiq illa bi khairin, janganlah kalian berbicara, bercakap-cakap kecuali tentang kebaikan. Wa kullu kalamin la yahillu nutqu bihi yahrumu 'alaika istima'u ilaihi. Wa kullu, dan setiap kalamin, perkataan, ucapan,
la yahillu nutqu bihi, yang tidak halal untuk diucapkan dengan perkataan tersebut, tidak halal berarti haram. Dan setiap perkataan yang tidak halal, tidak boleh diucapkan, maka yahrumu 'alaikal istima'u ilaihi, maka diharamkan juga atas kamu untuk mendengarkan perkataan tersebut. Perkataan mengandung caci maki, perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan yang tidak benar, bahasa sekarangnya hoax, itu tidak boleh diucapkan, maka mendengarkannya saja tidak boleh. Haram hukumnya. Kalau haram berarti mengandung dosa. Sekarang masalahnya apa? Perkataan. Kalau kita lihat media massa, Facebook atau apa semuanya kan pakainya tulisan. Maka perkataan sama dengan nilainya tulisan. Tulisan-tulisan yang tidak boleh diucapkan, tidak boleh ditulis, tidak halal ditulis, maka membacanya hukumnya haram. Seperti berita-berita hoax, berita-berita dusta tanpa fakta, berita-berita yang hanya menyanjung satu golongan, kemudian menjatuhkan golongan yang lain, haram hukumnya kita membacanya. Boleh nggak kita mencaci maki orang? Kan nggak boleh. Baik perkataan ataupun tulisan. Wa idza takallamta faratil kalamata waratibhu. Wa idza takallamta, dan jika engkau berbicara, faratil kalamata, maka perlahankan. Faratil kalamata sama ketika baca Al-Quran juga. Ratil Quran tartila, baca Al-Quran itu harus tartil. Tartil itu maksudnya adalah tajwidnya kebaca benar, kemudian juga makhrajul hurufnya benar. Maka pertama kali belajar ngaji itu adalah mengetahui huruf-hurufnya dulu, alif sampai iya. Setelah itu berikutnya adalah mengetahui sifat-sifat hurufnya, makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Kemudian berikutnya tajwid. Tajwid itu terpanjang pendeknya, kasrah sukunnya. Kenapa tajwid? Ya tadi, supaya tidak salah ketika membaca Al-Quran. Maksudnya adalah waratil Quran tartila, baca Al-Quran itu harus tartil, ya tadi, sesuai dengan tajwidnya, supaya mendapatkan syafaat Al-Quran ketika yaumul qiyamah. Begitu juga ketika kita bicara waratil kalam. Wa idza takallamta waratil kalamaka waratibhu wasbi ila hadithin man hadaka wala taqta'na ala hadin kalamahu wa asbi ila hadithi, dan dengarkanlah ucapan perkataan man hadatsaka, orang yang berbicara kepada kamu. Dari salah satu adabnya, etikanya adalah ketika ada orang berbicara, kita harus mendengarkan ucapannya, kemudian memandang wajahnya. Salah satu etika ketika ada orang berbicara kepada kita, baik orang itu lebih tua dari kita ataupun lebih muda. Kalau orang lebih tua, kita menghormati kepada yang lebih tua. Ketika beliau berbicara, kita hadapkan muka kita kepada beliau. Kalau orang lebih muda dari kita menghadapkan muka kepada orang tersebut yang berbicara. Tujuannya adalah ta'diban lahu, mengajarkan kepada yang lebih muda etika bagaimana ketika saling berbicara. Walaupun anak kita umur 5 tahun, Bapak,
Bukannya sibuk lihat dia. Etikanya ketika anak kita manggil, ngajak ngobrol, segera hadapkan wajah kita ke anak kita, berikan perhatian. Sebagaimana ketika kita sholat adalah doa iftitahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya saya hadapkan wajah saya. Wajah inilah yang menghadap kepada Allah. Jadi nggak boleh kita sholat wajahnya ke sana, nggak boleh. Wala taqfa'na ala hadin kalamahu illa in kana min al-kalam alladhi yasqutullahu. Dan janganlah kamu memotong pembicaraan seseorang kecuali dari pembicaranya itu ada yang membuat Allah marah. Kalau ghibah seperti ghibah. Jadi etika yang kedua adalah ketika kita ada orang berbicara adalah kita mendengarkan perkataannya, mendengarkan omongannya dan menghadapkan wajah kita pada beliau. Yang keduanya adalah tidak boleh memotong omongannya, tidak boleh memotong pembicaraannya, kecuali kalau pembicaranya itu pembicaraan yang membuat Allah murka, seperti ghibah, ngomongin orang, maka segera akhiri, kecuali omongan yang baik tentang kebaikan. Omongan tentang kebaikan bagaimana? Seperti ini menasehati, memberikan saran, memberikan tips, memberikan ilmu pengetahuan, itu yang mengandung kebaikan. Kemudian etika yang ketiga adalah janganlah kalian memasuki sebuah pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, yang kamu tidak mengetahui. Kalau tidak mengetahui, sudah dengarkan saja. Selama perkataannya itu, pembicaranya itu mengandung kebaikan. Etika keempat adalah jika dalam pembicaraan tersebut ada orang yang menyampaikan sesuatu dan sesuatu itu kita sudah mengetahuinya. Di sini wala tadhar, jangan tampakkan. Sudah tahu. Enak kira-kira. Lagi ngomong, orang lagi ngomong, kita sudah tahu nih. Maka etika keempatnya adalah sudah simpan saja pengetahuan, pura-pura belum tahu. Padahal kita sudah tahu, simpan lagi. Apa? Menjaga perasaan orang yang sedang menyampaikan. Jangan kayak Abu Nawas mengajar isi kuliah mahasiswa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik mahasiswa, apakah kalian sudah tahu apa yang saya sampaikan? Akan saya sampaikan. Sudah. Karena sudah, kalian sudah tahu ya sudah. Gak ada manfaatnya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Mahasiswa bingung gimana. Akhirnya besok masuk lagi. Bu Nawas menyampaikan, apakah kalian sudah tahu apa yang saya sampaikan? Belum. Jawabnya ada dua, ada yang belum, ada yang sudah. Belum, sudah. Baik, yang sudah sampaikan pada yang belum. Pulang lagi. Jadi dapat dulu dari kuliahnya. Ini etika yang kelima. Wa idza hadatsaka insanun bi kalamin aw haqiya ala hikayatan ala ghairi wajhi al-manqul fala taqul lahu laisa kama taqul. Jika ada orang yang berbicara kepadamu dengan pembicaraan ataupun menceritakan sebuah cerita ala ghairi wajhi al-manqul yang tidak betul, yang tidak sesuai, fala taqul lahu laisa kama taqul, maka jangan ucapkan kepadanya bukan begitu ucapannya. Dia menyampaikan sesuatu
tetapi sesuatu itu tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka etika yang kelimanya adalah jangan langsung dipotong. Maaf, bukan begitu ceritanya, tetapi diluruskan dengan yang tidak membuat tersinggung. Jadi kalau kita tahu yang sesuatu yang benarnya, kemudian ada orang menceritakan yang tidak sesuai dengan faktanya, maka diingatkan dengan cara yang halus. Apalagi jika ucapan tersebut berkaitan dengan agama, fa'alimu aswa birifin, maka beritahu dia dengan yang benar, dengan cara yang halus. Itu pembicaraan yang itu saja disampaikan, ketika salah ya disampaikan dengan baik-baik, yang sebenarnya bagaimana. Apalagi berkaitan dengan pembicaraannya dengan urusan agama, maka kasih tahu yang betulnya, yang benarnya dengan cara yang lembut. Wahiyaka, dan janganlah kamu banyak berkata-kata, banyak mendengarkan pembicaraan, banyak menyaksikan sesuatu fima la yaknika, yang tidak ada manfaatnya untuk kalian. Maka ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni. Dari sebaik-baik Islamnya seseorang adalah tarkuhu ma la yakni, dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Janganlah kalian memperbanyak mendengarkan, melihat, membaca apa-apa yang ma la yakni, yang tidak ada manfaatnya. Contohnya apa? Ngobrol kalau tidur yang tidak jelas. Kemudian yang muda, anak-anak muda main game. Wah, orang udah main megang HP. Banyak anak sekolah yang gagal, nggak lulus gara-gara canduan HP. Wa ikhalil halfi billah, janganlah kita memperbanyak bersumpah, sumpah atas nama Allah. Wa tahlif bihi ta'ala illa shadiqan minal hajat, jangan bersumpah atas nama Allah kecuali atas perkara-perkara yang benar dan emang sangat dibutuhkan. Sedikit-sedikit demi Allah, sedikit-sedikit demi Allah, ngomong sedikit demi Allah, nggak boleh. Biasanya begitu tuh kan, orang yang jualan di pasar, demi Allah ini bagus, demi Allah, hanya sekedar supaya mendapatkan pelanggan atau pembeli. Tidak boleh bersumpah atas nama Allah kecuali hal tersebut hal yang benar dan emang sangat diperlukan. Wahdharil kadhiba, wahdharil kadhiba bi jami' anwa'ihi fa innahu manaqibul iman. Dan hati-hatilah terhadap hal yang dusta, hal yang bohong. Hati-hati terhadap kebohongan. Jangan sampai kita berbohong. Bijami anwa'ihi, dengan semua macam-macamnya kebohongan. Fa innahu manaqibul iman, karena sesungguhnya bohong tersebut adalah merusak keimanan. Maka dalam kata-kata mutiara dalam bahasa Arab itu ra'sul dhulubi al-kadhib, biangnya dosa adalah bohong. Karena kebohongan satu pasti akan ditutupi dengan kebohongan berikutnya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, iyyaka wal kadhiba, ainal kadhiba yahdi ilal fujur,
Bainal fujur yahdi ilan nar. Janganlah kalian berbohong, karena semuanya bohong itu membawa kepada kehancuran, kepada kenistaan. Bainal fujur yahdi ilan nar. Dan itu membawa kepada neraka. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.